Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Mauludin, mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Esa Unggul. Dalam video ini, saya akan memaparkan secara sistematis dan juga komprehensif seluruh topik yang telah dipelajari dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 dalam mata kuliah isu-isu administrasi publik yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Wibawanto. 7 topik ini saling terhubung dan membentuk satu kerangka besar di mana negara modern itu bisa menjadi lebih efektif, lebih adaptif, dan juga lebih strategis dalam menghadapi kompleksitas dunia hari ini. Nah, ini adalah pertemuan 1-7 yang masing-masing pertemuan itu mempunyai topik yang berbeda-beda, di mana topik pertama pada pertemuan pertama adalah mengenai evolusi paradigma administrasi publik. Pertemuan kedua mengenai state capacity dan strategic governance. Pertemuan ketiga mengenai reformasi birokrasi. Pertemuan keempat ada digital government. Pertemuan kelima membahas mengenai integritas sektor publik dan juga anti korupsi. Dan pertemuan keenam ada desain dan kegagalan implementasi kebijakan. Lalu pertemuan ketujuh network governance dan public-private partnership. Ketujuh topik ini saling berkaitan dan akan kita coba simpulkan nanti di terakhir. Masuk ke pertemuan pertama, topik pertama ini adalah evolusi paradigma administrasi publik. Dan ini merupakan fondasi pengetahuan yang harus kita ketahui sebelum kita memasuki topik ataupun pertemuan selanjutnya, karena kita harus mengetahui juga bagaimana paradigma administrasi itu berkembang dan akan menjadi patokan untuk kita mengambil atau mempelajari dari sisi administrasi publik itu sendiri. Nah, administrasi publik itu tidak berkembang secara linear. Administrasi publik itu melalui proses yang sangat layering, di mana setiap paradigma baru itu tidak sepenuhnya menghapus atau menggantikan paradigma terdahulu atau yang lama, melainkan saling berinteraksi dan juga saling keterkaitan. Paradigma pertama adalah Old Public Administration atau OPA. OPA ini lahir dari pemikiran Max Weber tentang birokrasi rasional legal yang membahas mengenai negara adalah aktor tunggal, struktur hierarkis, dan juga aturan formal yang ketat. Fokus dari OPA ini adalah stabilitas dan juga kontrol, namun mulai tahun 1980-an, OPA ini ternyata dikritik karena terlalu kaku dan juga tidak efisien. Maka lahirlah paradigma kedua, yaitu New Public Management atau NPM, yang mana NPM ini mengadopsi dari logika pasar ke dalam sektor publik. Artinya, publik itu tidak serta-merta hanya berkaitan dengan sektor publik saja. Namun, pada NPM ini, keterkaitan antara pasar global atau pasar yang berkaitan dengan sektor lain itu juga masuk ke dalam sektor publik. Seperti privatisasi, benchmarking, manajemen basis kinerja, dan juga efisiensi. Namun, NPM ini juga mempunyai masalah ketika orientasi efisiensi ini mengorbankan nilai-nilai publik seperti keadilan dan juga inklusivitas. Fragmentasi kelembagaan justru melemahkan koordinasi. Maka muncullah paradigma baru, yaitu New Public Governance atau NPG, yang mana paradigma ini menekankan kolaborasi multi aktor. Jadi artinya negara bukan lagi satu-satunya pengelola pemerintahan, tetapi berperan sebagai meta governor yang mengoordinasikan, memfasilitasi, dan juga mengarahkan interaksi berbagai aktor. Kunci dari pertemuan pertama pada minggu pertama ini adalah tidak ada model yang tunggal, yang universal. Setiap negara termasuk Indonesia harus menyesuaikan pendekatannya dengan konteks historis dan juga politikalnya masing-masing. Lanjut, pertemuan kedua membahas mengenai state capacity dan strategic governance. Pertanyaan paling mendasar dalam administrasi publik bukan lagi siapa yang memerintah, tetapi mengutip dari Francis Fukuyama, terdapat pertanyaan yang lebih relevan untuk kita bahas dalam administrasi publik, yaitu how well governance is carried out. Artinya, seberapa baik pemerintah itu dijalankan. Nah, pada pertemuan ini, kita membahas state capacity, yaitu kemampuan negara untuk membuat dan menegakkan aturan, serta menyediakan layanan publik secara efektif. Dan ini bersifat multidimensional. Ada 4 kerangka dari strategic governance yang bisa kita bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama ada administrative capacity,
yaitu kemampuan birokrasi mengimplementasikan kebijakan secara konsisten dan profesional. Kedua, ada extractive capacity, di mana artinya kemampuan negara menghimpun semua sumber daya terutama melalui adanya pajak. Yang ketiga, ada coercive capacity, yaitu kemampuan penegakan hukum suatu negara, dan yang semakin krusial di era modern adalah analytical capacity, yaitu kemampuan mengolah data dan merumuskan kebijakan berbasis evidence. Peter Evans menambahkan konsep penting dari adanya strategical governance ini, yaitu embedded autonomy, yaitu negara yang efektif bukan sebuah negara yang terisolasi dari masyarakat, tetapi juga bukan yang terserap habis oleh kepentingan kelompok tertentu. Negara harus memiliki otonomi yang cukup untuk bertindak strategis, sekaligus tetap terhubung dengan jaringan sosial ekonomi yang sangat relevan. Tantangan utama negara tersebut berkembang di berbagai banyak negara, terutama di Indonesia. Bukan sekedar rendahnya kapasitas secara keseluruhan, tetapi di Indonesia mempunyai ketimpangan kapasitas antar lembaga. Seperti contoh, beberapa institusi itu sangat kuat, tetapi institusi yang lain justru sangat lemah, dan fragmentasi ini menghambat dari implementasi kebijakan secara komprehensif. Pertemuan ketiga membahas mengenai reformasi birokrasi dan modernisasi administratif. Reformasi birokrasi adalah salah satu agenda paling kompleks dalam administrasi publik. Kenapa demikian? Karena ia menyentuh inti dari bagaimana negara berfungsi. Bukan hanya prosedur, tetapi perilaku dan budaya organisasi yang terbentuk puluhan bahkan hingga ratusan tahun. Tokoh Pollitt dan Burkert menegaskan bahwa reformasi tidak bisa dipahami sebagai proses teknokratis semata. Ia sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan juga historis. Dan inilah yang disebut dengan path dependency, yaitu setiap negara mengikuti jalurnya sendiri. World Bank mengidentifikasi 3 pilar reformasi yang efektif. Pertama, institusi, kerangka kerja formal. Kedua, insentif, mendorong perilaku yang diinginkan. Dan ketiga, akuntabilitas, memastikan kinerja bisa dipantau dan juga evaluasi secara transparan gitu ya. 2 jebakan besar reformasi juga sering terjadi nih dalam suatu negara. Yang pertama ada isofor mimikry, yaitu negara meniru bentuk institusi modern tetapi tanpa adanya pemahaman yang kompleks gitu untuk menirukan institusi modern tersebut. Contohnya hasilnya ada e-government, itu bisa diterapkan nih, tapi tidak berfungsi karena kapasitas dasar yang tidak ada. Yang kedua, adanya capability trap. Reformasi terus dilakukan, inisiatif dan demi inisiatif juga terus diluncurkan, tetapi tidak adanya peningkatan nyata dalam kapasitas ataupun kinerja suatu administrasi publik. Dan pelajaran terpenting dari pertemuan ketiga ini dalam satu kalimat, yaitu design policies for the state you have, not the state you wish you had. Reformasi yang efektif itu harus realistis dan kontekstual. Kemudian masuk ke topik pertemuan keempat mengenai digital government dan platform governance. Transformasi digital dalam administrasi publik bukan sekedar digitalisasi layanan saja. Ini adalah perubahan struktural dalam cara negara beroperasi, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Marget dan Dunleavy menawarkan konsep Digital Era Governance atau DAG sebagai kritik terhadap NPM, New Public Management. Jika New Public Management itu mendorong fragmentasi dalam kompetisi internal, Digital Era Governance atau DAG itu justru menekankan sebuah reintegrasi, yaitu penyatuan kembali fungsi-fungsi pemerintah melalui sistem informasi terintegrasi, interoperabilitas data, dan juga koordinasi lintas lembaga berbasis platform digital. Nah, OECD ini mengembangkan visi di mana negara tidak lagi sekedar penyedia layanan, tetapi menjadi platform provider, yaitu membangun ekosistem yang memungkinkan berbagai aktor berinteraksi secara modular dan juga adaptif. Nah, 3 isu yang terjadi saat ini yang krusial adanya data sovereignty, yaitu siapa yang mengontrol data negara. Ketergantungan pada infrastruktur teknologi perusahaan global menciptakan sebuah risiko kehilangan kedaulatan digital di sebuah negara. Yang kedua isunya adalah predictive governance, yaitu big data memungkinkan negara beralih dari respon reaktif
ke prediktif, tapi ini juga membuka resiko surveillance state dan juga algorithmic bias. Ketiga, dan ini peringatan yang paling penting dalam digitalisasi governance, adanya menghasilkan analog birokrasi in digital form, yaitu birokrasi lama yang dipindahkan ke format digital tanpa adanya peningkatan kualitas layanan. Artinya, meskipun kita dalam sebuah negara itu menciptakan suatu platform e-government, tetapi birokrasinya tanpa adanya reformasi, maka itu akan sia-sia. Selanjutnya ada pertemuan kelima mengenai membahas integritas sektor publik dan juga sistem anti korupsi. Saat ini korupsi bukan sekedar masalah moral individu saja, ini adalah sebuah fenomena sistemik yang berakar pada struktur insentif dan juga kelemahan institusi. Ross Ackerman menjelaskan bahwa korupsi muncul dalam 3 faktor bertemu gitu ya. Yang pertama opportunity, peluang korupsi itu terbuka. Yang kedua insentif, yaitu insentif untuk berperilaku koruptif. Dan yang ketiga ada low sanction, risiko hukuman yang sangat rendah untuk pelaku korupsi. Ketiganya itu hadir bersamaan sehingga korupsi menjadi pilihan yang rasional bagi setiap individu di dalam pemerintahan atau di sektor-sektor lainnya. Yang lebih berbahaya lagi adalah ketika korupsi sudah menjadi norma, maka individu yang justru jujur itu akan sangat dirugikan. Korupsi bukan lagi sebagai deviasi tetapi equilibrium. Artinya untuk mengubahnya itu dibutuhkan perubahan ekspektasi secara kolektif, bukan hanya perubahan secara perilaku individual, tetapi harus adanya perubahan secara sistemik dan juga struktural. John Kuah menunjukkan bahwa keberhasilan anti korupsi di negara-negara Asia bergantung pada 2 hal yang harus berjalan bersamaan. Yang pertama ada political will, yaitu komitmen pemimpin tertinggi dan juga institutional capacity, yaitu kemampuan lembaga penerjemahan komitmen itu menjadi tindakan nyata. Pendekatan modern menekankan bahwa public integrity system yang holistik itu yang mengenai transparansi, akuntabilitas, pengawasan internal dan eksternal, serta partisipasi dari publik. Satu bagian yang lemah bisa merusak dari keseluruhan sistem. That's why bahwa korupsi itu akan melemahkan setiap lini masa di dalam suatu negara. Topik ke-6 atau pertemuan ke-6 membahas mengenai desain dan kegagalan implementasi kebijakan. Kebijakan publik sering dinilai dari kualitas sebuah desainnya, tetapi dalam praktiknya, keberhasilan kebijakan lebih ditentukan oleh penerapannya atau implementasinya. Pressman dan Wildavsky mengungkap temuan yang mengejutkan, bahkan kebijakan yang dirancangkan itu dengan sangat baik bisa gagal total jika tidak dipertimbangkan melalui kompleksitas implementasi. Ada 4 faktor utama kegagalan kebijakan. Yang pertama ada multiplicity of actors, yaitu kebijakan publik jarang diimplementasikan oleh suatu lembaga saja. Setiap tambahan aktor meningkatkan kompleksitas koordinasi secara eksponen. Yang kedua ada ambiguity, yaitu kebijakan yang terlalu umum menciptakan interpretasi berbeda di lapangan, yang terlalu rinci menjadi kaku dan sulit beradaptasi. Yang ketiga ada bounded rationality, yaitu pembuat kebijakan selalu bekerja dalam kondisi informasi terbatas dan ketidakpastian. Bardah meningkatkan kita untuk jujur tentang keterbatasan ini. Yang keempat ada capacity mismatch, ini adalah kegagalan terbesar, yaitu desain kebijakan yang hebat tapi kapasitas implementasi itu tidak memadai. Implikasinya bagi Indonesia itu sangat nyata. Reformasi dan kebijakan yang terlihat baik di atas kertas sering terhambat bukan karena sebuah salah rancangan gitu ya, tapi karena tidak ada kesesuaian antara ambisi kebijakan dengan kapasitas lembaga pelaksana. Contohnya adalah MBG ataupun makan bergizi gratis. Topik terakhir di minggu ke-7 mengenai network governance dan juga public-private partnership. Governance modern ditandai dengan pergeseran dari model hierarkis menuju network governance, di mana berbagai aktor public, private, dan masyarakat sipil berinteraksi dalam jaringan yang saling bergantung. Klein dan Copenjan menekankan bahwa dalam governance jaringan tidak ada satupun aktor yang memiliki sumber daya yang diperlukan. Kolaborasi bukan pilihan, ini adalah keharusan, tapi kolaborasi itu juga tidak datang otomatis. Ia membutuhkan trust atau kepercayaan dari manajemen interdependensi yang cermat. Public-Private Partnership atau PPP adalah wujud konkret dari network governance. Public-Private Partnership itu memungkinkan mobilisasi sumber daya swasta yang
penyediaan layanan publik terutama infrastruktur. Namun, bukan sekedar mekanisme pembiayaan saja. Ia melibatkan distribusi risiko dan kontrol antara sektor publik dan swasta. Dilema utama public-private partnership itu adalah efisiensi versus akuntabilitas. Sektor swasta bisa meningkatkan efisiensi dan inovasi, tapi orientasi profit tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik. Jika tidak dirancang dengan baik, maka bisa berujung pada moral hazard atau bahkan state capture. Dalam konteks ini, peran negara berubah dari provider menjadi orchestrator, yaitu koordinator yang memastikan semua aktor bergerak menuju kepentingan publik. Kesimpulannya adalah dari 7 pertemuan ini sejatinya membangun satu argumen besar, yaitu administrasi publik modern adalah tentang kapasitas negara untuk mengintegrasikan strategi, institusi, dan teknologi dalam menghadapi kompleksitas domestik dan global. Negara tidak lagi sekedar administrator, negara kini harus menjadi strategis, koordinator, platform builder, dan juga risk manager. Keempat peran ini tidak bisa dijalankan secara pisah. Mereka saling mensyaratkan, saling menguatkan, dan juga terintegrasi dalam satu visi misi tata kelola yang koheren. Dan itu isu kontemporer paling krusial dalam administrasi publik kali ini. Sebelum saya menutup, izinkan saya berbagi satu kutipan yang menurut saya merangkum seluruh perjalanan pertemuan tersebut. Negara yang efektif bukan yang terbesar, bukan yang terkuat, melainkan yang paling mampu belajar dan beradaptasi. Itulah esensi dari apa yang kita pelajari selama 7 pertemuan ini. Terima kasih atas waktu dan juga terima kasih telah menyimak. Semoga pemaparan ini bermanfaat tidak hanya untuk kajian keilmuan, tetapi untuk kontribusi kita dalam membangun pemerintahan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.